Sosok pemimpin yang sangat keras dan bahkan cenderung kejam. Ya istilahnya, aku balas dendam aku mbiyen ya dikerasi. Pokoke gede iki, aku ya kudu genten ngerasi rakyatku. Kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah ngeklik video ini. Aku Nurul Pujiati and welcome back to my channel. Bercermin ini merupakan suatu kegiatan yang harus atau wajib dilakukan setiap wanita gitu ya. Setiap wanita itu pasti adalah sehari itu minimal 1 kali 2 kali itu pasti bercermin ya kan. Wis kaya aku bisa sehari itu bisa 20 kali bercermin gitu. Yes, mengagumi wajahku sing pas-pasan iki. Yes, meskipun pas-pasan kan harus bersyukur, nggak boleh insecure ya toh. Nah, ngomong-ngomong soal bercermin ya, ternyata nih ada salah satu mitos atau yes diomong nih cerita rakyat gitu ya. Wis pokoknya menake mitos gitu dari negara barat sana. Negara barat ini maksudku Inggris, Eropa, ya pokoknya negara-negara di benua Eropa gitu, tentang hantu yang mendiami cermin yang mereka sebut Bloody Mary atau menake ngomong Bloody Mary ngono ya. Nah, menurut ceritanya, Bloody Mary sendiri adalah sesosok hantu perempuan yang mendiami sebuah cermin. Tapi dia itu nggak serta-merta setiap kita bercermin gitu terus dia itu muncul tuh enggak. Bloody Mary ini hanya akan muncul jika namanya ini dipanggil. Nah, terus kayak apa sih wujudnya Bloody Mary ini? Bloody Mary ini tuh wujudnya itu seperti sesosok hantu perempuan gitu. Yus rambutnya panjang lah, pokoknya. Tapi wajahnya ini berdarah-darah. Pokoknya serem lah. Wedi ya wi tak nih. Pokoknya serem gitu ya Bloody Mary ini. Nah, terus aku kan ya setelah mendengar nama Bloody Mary ini kan jadi penasaran ya. Terus aku membaca-baca beberapa artikel tentang asal-usul dari Bloody Mary ini. Nah, katanya ya Bloody Mary ini emang wujudnya ini ada. Pas masih hidupnya ini ada loh. Tapi ada beberapa versi cerita tentang Bloody Mary ini. Nah, akan aku sampaikan satu persatu ya versi-versi cerita yang aku baca menurut artikel-artikel yang aku baca. Nah, versi satu dari cerita Bloody Mary ini sendiri adalah mengenai Bloody Mary ini katanya semasa hidupnya merupakan sesosok wanita cantik yang bernama Mary Ward. Mary Ward ini merupakan wanita yang sangat cantik dan digilai banyak laki-laki. Pokoknya yo menake ngomong sekolah Lisa Blackpink ngono paling yo. Pokoknya cuantik terus akeh wong lanang sing naksir. Nah, Bloody Mary Ward ini sangat suka bercermin. Pokoknya sehari-hari itu dia itu pasti mengagumi wajahnya di depan cermin. Duh, aku rek ayu ya, kulitku glowing. Wah, lambeku abang kinyis-kinyis. Wis pokoknya kayak gitu. Wah, cantik aku, cantik. Nah, hingga suatu hari Mary Ward ini mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan ini mengakibatkan wajahnya ini menjadi rusak dan mengerikan. Nah, setelah wajahnya ini rusak, wong tuanya ini jadi khawatir dengan Mary Ward ini, sehingga orang tuanya itu melarang Mary ini agar tidak bercermin dulu. Pokoknya wes gak oleh gak oleh bercermin. Semua cermin ini didelik nih, disembunyikan sama orang tuanya. Gak boleh Mary Ward ini bercermin. Kenapa? Karena orang tuanya ini takut Mary Ward yang sangat menyukai wajahnya, sangat mengagumi wajahnya ini. Orang tuanya ini takut jika Mary Ward ini menjadi sedih karena wajah yang dibangga-banggakannya ini telah rusak gitu. Nah, karena Mary Ward ini yang suka banget bercermin tadi, jadi dia ini gak kuat gak tahan. Pokoknya gak iso aku tuh harus bercermin. Aku tuh harus melihat wajahku sing cantik ini. Nah, akhirnya pada suatu malam dia itu diam-diam mengendap-endap ke kamar mandi yang masih ada cerminnya. Dalam keadaan yang remang-remang gitu, dia itu bercermin. Dan dia melihat wajahnya ini yang sudah hancur. Tentu saja dia histeris, dia sedih, ngamuk karu-karuan kayak hingga dia meninju cermin tersebut. Cermin tersebut akhirnya hancur. Dan tanpa diduga-duga, Mary Ward terseret ke dalam cermin. Jadi dia itu dijotos mak prang terus dia disedot ning jero cermin. Dan inilah yang dipercaya. Mary Ward inilah yang dipercaya sebagai sosok Mary Blood yang ada di cermin tersebut. Nah, itu kan tadi versi pertama. Awan tadi bilang ada 2 versi gitu ya. Nah, sekarang ada ini versi keduanya. Bentar. Ini kucingku. Itu kucingku melok-melok. Namanya Jamal. Nah, versi keduanya ini menceritakan tentang Bloody Mary ini sebenarnya adalah Mary Tudor. Mary Tudor ini merupakan seorang pemimpin atau ratu Inggris pada tahun 1550-an kayak gitu. Nah, wis tak singkrihne kucingku tadi. Nyokoti tangan apa mangan luwe paling.
Nah gini, Mary Tyler ini merupakan seorang ratu Inggris yang dikenal cukup kejam gitu ya, tegas tapi cenderung kejam. Dia ini menginginkan semua rakyat itu untuk menuruti semua perintahnya. Pokoknya setiap peraturan yang dia buat ini harus ditaati seluruh rakyat yang ada di negaranya tersebut. Nah, apabila rakyat tersebut tidak mengikuti aturan dari Mary Tyler tadi, dia tidak segan-segan untuk menghukum rakyatnya dengan cara membakar hidup-hidup orang-orang yang melawan keputusannya tadi. Nah, katanya ya, sifat kejam dari Mary Tyler ini merupakan cerminan atau balas dendamnya terhadap masa kecilnya dia itu. Kenapa? Karena Mary Tyler ini merupakan unwanted child. Maksudnya gini, dia ini merupakan seorang anak yang tidak diinginkan oleh keluarganya. Kenapa? Karena ayahnya yang saat itu memimpin menginginkan seorang anak laki-laki agar bisa meneruskan tahta kerajaan. Nah, tapi yang lahir malah anak perempuan, sehingga ayahnya itu tidak terlalu peduli pada Mary Tyler ini. Nah, wis orang tuanya gak peduli, orang tuanya itu juga bercerai, sehingga ini membuat sakit hati seorang anak gitu ya, orang tuanya bercerai. Nah, setelah orang tuanya ini bercerai, ayahnya ini menikah lagi dengan seorang wanita dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Sehingga pada tahap inilah ayahnya ini benar-benar tidak peduli dengan Mary Tyler, sehingga menimbulkan rasa kebencian terhadap Mary Tyler ini. Nah, karena kehidupan masa kecil yang begitu keras ini katanya menyebabkan Mary Tyler ini saat menjadi pemimpin menjadi sesosok pemimpin yang sangat keras dan bahkan cenderung kejam. Ya istilahnya, aku balas dendam aku ya dikerasi. Pokoknya gede iki, aku ya kudu genten ngerasi rakyatku. Kira-kira begitu. Dan sosok Mary Tyler inilah yang sangat kejam inilah yang dikatakan merasuk ke dalam sebuah cermin hingga menjadi sosok Bloody Mary yang dikenal sebagai mitos rakyat di negara Inggris sampai saat ini. Seperti yang aku dikatakan di awal tadi kan, enggak setiap kita bercermin terus kita melihat Bloody Mary itu enggak. Sama seperti halnya main jelangkung gitu loh. Ternyata untuk mendatangkan Bloody Mary ini ada tata caranya sendiri untuk memanggilnya. Nek kalau kamu pernah main jelangkung gitu kan, kamu pasti gini, jelangkung gitu, pokoknya datang tak diundang, pulang tak diantar kan, kayak gitu kan. Aku dulu soalnya pernah nyoba main kayak gitu. Tapi yo namanya bocah SD yo, kata berhasil nggak berhasil yo wallahu alam ya. Dulu aku lupa ingat ngono. Pokoknya aku intinya pernah sama teman-temanku main kayak jelangkung ngono. Nah, wis lanjut ke Bloody Mary. Ternyata ada tata cara sendiri untuk memanggil sosok Bloody Mary ini. Caranya itu gini, kalian itu pertama harus menyiapkan cermin nek iso seukuran badanmu gitu, pas ukuran badanmu gitu. Kemudian lilin. Nah, terus kamu bawa cermin itu ke tempat gelap. Pokoknya ke suatu ruangan, kamu matikan semua lampu. Pokoknya harus tempat yang gelap gitu. Terus kamu nyalakan lilinmu tadi. Kamu berdiri di depan cermin, terus kamu berputar sebanyak 3 kali sambil memejamkan matamu. Berputar sebanyak 3 kali. Lalu kamu panggil nama Bloody Mary ini sebanyak 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Matamu harus tetap terpejam ya. Setelah itu buka matamu, maka kamu akan melihat sosok Bloody Mary ini di cermin yang ada di hadapanmu. Langsung aneh, aku malah merinding dulu. Nah, kalau permainan pemanggil setan itu kan biasanya kamu yang nanya, misalnya kayak aku biar main jelangkung gitu, terus yang ditanyakan, konco sak kelas kui opo suka sama ini, misalnya si A kayak cinta gak karo aku, kan pasti jawabannya nanti ya tidak. Nek gak ngono kan kita tanya namamu siapa kayak gitu, terus dia bakal nulis urak kan gitu kan. Tapi kalau Bloody Mary ini enggak, malahan si Bloody Mary ini yang akan memberikan pertanyaan kepadamu sebanyak 3 buah pertanyaan. Nah, di sini ini katanya ya, kalau kamu gagal menjawab pertanyaan ini, kamu akan mendapatkan konsekuensinya. Nah, gini, jika kamu salah menjawab 1 pertanyaan, maka dia akan melukai tubuhmu. Jika kamu salah menjawab 2 pertanyaan, maka dia akan mengambil salah satu anggota tubuhmu. Bisa saja dia mengambil bola matamu, hidungmu, lidahmu, atau yang lain. Pokoknya salah satu anggota tubuhmu.
Dan apabila kamu menjawab salah 3 pertanyaan alias salah kabeh alias kamu itu ya wis sembola pertanyaan kayak apa pokoknya kamu salah kabeh jawabnya, maka Bloody Mary ini akan mengambil nyawamu. Gimana? Mudah toh untuk tata cara untuk memanggil Bloody Mary. Nah, tapi ya kamu terus jangan kamu praktekkan di rumah. Karena apa? Karena ya aku tuh kan kemarin juga baca situs-situs gitu menceritakan tentang orang-orang yang katanya pernah bermain Bloody Mary ini, tapi aku sedikit percaya nggak percaya. Nek kalian nggak percaya, kalian coba sendiri. Ini ada salah satu cerita. Jadi katanya ini ada seorang gadis gitu ya, dia ingin membuktikan permainan Bloody Mary ini. Nah, karena dia nggak berani sendiri, akhirnya dia ini mengajak temannya, bilang saja ini Mawar sama Melati gitu ya. Nah, si Mawar ini ngajak si Melati ini untuk bermain Bloody Mary ini. Dia ini wes mau melakukan ritual-ritualnya kayak tadi. Dia itu dalam sebuah ruangan yang gelap remang-remang gitu, menyalakan sebuah lilin di depan sebuah kaca gitu kan. Terus dia memanggil nama Bloody Mary 3 kali. Nah, pada saat dia membuka mata, ternyata itu nggak ada si Bloody Mary ini di dalam cermin. Hingga akhirnya dia gak percaya, dia meniup lilinnya tadi, lilin yang dia pegang di pateni. Tapi kalian tahu apa yang terjadi? Ternyata lilin yang ada di dalam cermin itu tidak padam. Nah, dia terus bingung lah. Terus dia menyadari, loh, temanku sandingku mau kok gak enek. Dan dia ini nyari temennya itu yang ada di dekatnya dia itu nggak ada. Si Melati tadi itu nggak ada. Terus dia berusaha membuka pintu kamar mandinya ini, tapi nggak bisa terbuka. Dan dia melihat samar-samar gitu. Kalau wong luar-luar kan kamar mandinya enak betape nggih berendam ngono kan ya. Nek aku kan biasanya berendam ya ning di selan iku kan enak betape berendam gitu. Nah, kan setiap bathtub itu pasti disekat sama gorden kayak gitu kan, gorden tipis. Nah, dia itu melihat samar-samar, aduh gak tau, samar-samar bayangan orang di situ itu. Ternyata pada saat dibuka, di situ terdapat temannya yang sudah meninggal dengan wajah yang penuh cakaran. Itu tadi sedikit kisah mengenai mitos tentang Bloody Mary atau hantu, sosok hantu yang menunggu sebuah cermin kayak gitu ya. Kalian percaya atau nggak percaya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih udah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar sewaktu-waktu kalau aku ngupload video itu kalian nggak ketinggalan. Pokoknya wes, buat videoku sing random ini, pokoknya kalian nggak ketinggalan videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye bye.